Selama lebih dari 2000 tahun, di bawah tanah Provinsi Shaanxi di Tiongkok, ribuan prajurit yang membisu telah berdiri dalam kegelapan total, menunggu dunia menemukan rahasia mereka. Ketika pasukan terakota pertama kali ditemukan pada tahun 1974, para sejarawan percaya bahwa mereka telah menemukan salah satu penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah umat manusia. Sebuah pasukan bawah tanah yang diciptakan untuk melindungi kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, di alam baka. Namun, penyelidikan baru yang menggunakan teknologi pemindaian canggih telah memunculkan sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Bagaimana jika para prajurit ini bukanlah misteri yang sebenarnya? Bagaimana jika pasukan terakota tidak menjaga sang kaisar itu sendiri, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting yang tersembunyi di bawah tanah? Selama beberapa dekade, para pengunjung dari seluruh dunia memandang para prajurit tanah liat itu dan membayangkan sebuah medan perang kuno yang membeku dalam waktu. Ribuan prajurit, kuda, kereta perang, dan senjata ditempatkan dengan hati-hati seolah-olah sedang bersiap menghadapi perang abadi. Setiap patung memiliki keunikan tersendiri, setiap ekspresi berbeda, dan setiap detail memperlihatkan ambisi luar biasa dari sosok yang memerintahkan pembuatannya. Namun, semakin dalam para peneliti mempelajari dunia bawah tanah ini, semakin mereka menyadari bahwa para prajurit itu mungkin hanyalah sebagian kecil dari rancangan yang jauh lebih besar. Para penjelajah dan peneliti yang menggunakan teknologi modern telah mulai menyelidiki apa yang berada di luar jangkauan penglihatan manusia. Di antara mereka yang mengeksplorasi misteri-misteri kuno melalui metode canggih adalah Albert Lin, yang karyanya telah menunjukkan bagaimana teknologi pemindaian modern dapat mengungkap lanskap, struktur, dan petunjuk tersembunyi tanpa mengganggu situs-situs bersejarah yang rapuh. Alih-alih menggali masa lalu secara membabi buta, teknologi-teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk menelusuri apa yang berada di bawah permukaan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru tentang tempat-tempat yang tetap tidak tersentuh selama ribuan tahun. Dan di bawah pasukan terakota, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Skala kompleks pemakaman Qin Shi Huang yang sangat besar menunjukkan bahwa tempat ini tidak pernah sekadar sebuah makam. Tempat ini merupakan sebuah dunia bawah tanah yang utuh. Dirancang berdasarkan visi satu orang tentang keabadian. Catatan-catatan kuno menggambarkan seorang penguasa yang tidak memandang kematian sebagai akhir. Sebaliknya, ia percaya bahwa kekuasaan, kekaisaran, dan otoritasnya harus terus berlanjut melampaui kehidupan fisiknya. Pembangunan tempat peristirahatan terakhirnya menjadi salah satu proyek terbesar dalam sejarah kuno, yang membutuhkan pekerja dalam jumlah tak terhitung serta puluhan tahun usaha. Namun, mengapa menciptakan ribuan prajurit? Mengapa membangun sebuah kerajaan bawah tanah? Dan mengapa wilayah di sekitar makam sang kaisar menyimpan begitu banyak misteri yang belum terjawab? Penjelasan tradisional menyatakan bahwa pasukan terakota ada untuk mempertahankan Qin Shi Huang di kehidupan berikutnya. Namun, penemuan-penemuan baru telah memaksa para sejarawan mempertimbangkan kemungkinan yang berbeda. Mungkin para prajurit itu bukan hanya pelindung. Mungkin mereka adalah simbol dari tujuan yang jauh lebih besar. Sebuah representasi dari seluruh kekaisaran yang ingin dibawa sang kaisar bersamanya menuju keabadian. Misteri ini menjadi semakin dalam ketika mempertimbangkan bahwa makam utama Qin Shi Huang masih belum pernah dibuka. Tidak seperti banyak situs pemakaman kuno yang telah dieksplorasi dan dipelajari, tempat peristirahatan sang kaisar yang sebenarnya tetap tersegel selama berabad-abad. Para arkeolog percaya bahwa membukanya dapat mengungkap informasi luar biasa tentang Tiongkok kuno, tetapi mereka juga khawatir bahwa mengganggu ruang makam tersebut dapat merusak secara permanen bukti-bukti yang tak ternilai harganya yang telah bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Hal ini menciptakan salah satu dilema arkeologi terbesar dalam sejarah. Dunia ingin mengetahui apa yang berada di dalamnya, tetapi mengungkap kebenaran mungkin harus dibayar dengan harga yang mahal. Rahasia apa yang mungkin tersembunyi di bawah tanah? Mungkinkah terdapat harta karun yang hilang, teknologi yang terlupakan, tulisan-tulisan kuno, atau bukti yang mengubah pemahaman kita tentang ambisi kaisar pertama? Pasukan terakota hanya memberikan sekilas gambaran tentang visi Qin Shi Huang.
Para prajurit itu berdiri sebagai saksi bisu, tetapi mereka juga mungkin merupakan petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap penemuan memunculkan pertanyaan baru, dan setiap jawaban tampaknya mengungkap misteri yang bahkan lebih besar. Karena mungkin rahasia terbesar dari pasukan terakota bukanlah pasukan itu sendiri. Mungkin penemuan yang sesungguhnya adalah dunia tersembunyi yang dibangun untuk mereka lindungi. Dan ketika para peneliti terus menggunakan teknologi modern untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di bawah permukaan, satu pertanyaan tetap belum terjawab. Apa sebenarnya yang dijaga Qin Shi Huang ketika ia menciptakan kekaisaran bawah tanah terbesar yang pernah disaksikan dunia? Lebih dari 2000 tahun sebelum pasukan terakota menjadi salah satu penemuan arkeologi paling terkenal di dunia, seorang penguasa muda bernama Qin Shi Huang memulai sebuah perjalanan yang akan mengubah Tiongkok untuk selamanya. Ia bukan sekedar seorang raja yang mencari kekuasaan atas satu kerajaan. Ia menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia ingin menyatukan negeri yang terpecah belah, membangun sebuah kekaisaran yang akan bertahan melampaui berbagai generasi, dan meninggalkan warisan yang begitu kuat sehingga bahkan kematian sekalipun tidak mampu menghapus namanya. Namun, di balik ambisi itu tersembunyi sebuah ketakutan yang terus mengikutinya sepanjang hidup. Ketakutan bahwa semua yang telah ia bangun akan lenyap ketika hidupnya berakhir. Qin Shi Huang menjadi kaisar pertama Tiongkok yang bersatu pada tahun 221 SM, setelah mengalahkan negara-negara saingan dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pencapaiannya sangat luar biasa. Ia membentuk pemerintahan yang terpusat, menyeragamkan sistem tulisan, satuan ukuran, dan mata uang, serta memulai proyek-proyek pembangunan besar yang membentuk masa depan Tiongkok. Namun, tekad yang sama yang memungkinkannya membangun sebuah kekaisaran juga melahirkan sebuah obsesi yang akan menentukan tahun-tahun terakhir kehidupannya. Sang kaisar terobsesi dengan gagasan tentang keabadian. Catatan sejarah menggambarkan seorang penguasa yang mencari berbagai cara untuk menghindari kematian, mengirim ekspedisi demi menemukan zat-zat mitos dan solusi legendaris yang diakini dapat memperpanjang hidupnya selamanya. Ia mengelilingi dirinya dengan para penasihat, cendekiawan, dan ahli alkimia yang berusaha mengungkap rahasia kehidupan abadi. Namun, seiring pencariannya terus berlanjut, Qin Shi Huang harus menghadapi sebuah kenyataan yang bahkan penguasa paling berkuasa sekalipun tidak mampu hindari. Kematian sedang mendekat. Dan jika ia tidak dapat mengalahkan kematian di dunia nyata, maka ia akan menciptakan sebuah dunia baru tempat kekuasaannya dapat terus berlanjut. Keyakinan inilah yang mengubah kawasan di bawah Gunung Li menjadi salah satu proyek pemakaman paling ambisius yang pernah dilakukan. Kompleks makam sang kaisar tidak dirancang seperti makam biasa. Tempat itu dibangun sebagai cerminan dari kekaisarannya di dunia nyata, sebuah representasi bawah tanah yang sangat besar dari segala sesuatu yang ia kuasai di atas permukaan bumi. Ribuan demi ribuan pekerja terlibat dalam pembangunannya, menciptakan bangunan, lorong, dan berbagai benda yang dimaksudkan untuk melayani sang kaisar di alam baka. Pasukan terakota hanyalah satu bagian dari visi yang sangat besar ini. Para prajurit disusun dengan organisasi yang luar biasa, memperlihatkan berbagai pangkat, posisi, dan formasi militer. Pasukan infanteri berdiri berdampingan dengan pasukan berkuda, kereta perang, dan para komandan. Tingkat detailnya menunjukkan bahwa patung-patung ini tidak dibuat hanya sebagai hiasan sederhana. Mereka dirancang dengan cermat untuk mewakili sebuah kekuatan militer yang utuh, siap terus melayani sang kaisar melampaui batas antara kehidupan dan kematian. Namun, hal ini memunculkan sebuah misteri yang lebih dalam. Mengapa seorang kaisar yang telah memiliki kekuasaan yang tak tertandingi masih membutuhkan pasukan sebesar itu di alam baka? Jawabannya mungkin terletak pada pemahaman Qin Shi Huang tentang keberadaan itu sendiri. Baginya, kematian bukanlah akhir dari pemerintahannya. Dunia di bawah bumi harus berfungsi seperti dunia di atasnya. Kekuasaannya membutuhkan perlindungan, kekaisarannya membutuhkan keteraturan, dan kedudukannya membutuhkan simbol-simbol kekuasaan yang sama seperti yang mendefinisikan masa pemerintahannya. Inilah yang menjelaskan mengapa pasukan terakota dibangun dalam skala yang begitu luar biasa. Para prajurit itu bukan sekadar penjaga.
Mereka adalah bagian dari sebuah alam semesta yang dirancang dengan sangat cermat untuk mempertahankan identitas sang kaisar selamanya. Namun, semakin banyak para peneliti mempelajari kompleks makam sang kaisar, semakin mereka menyadari bahwa pasukan itu hanyalah satu bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar. Ukuran situs tersebut, deskripsi sejarah mengenai makam itu, dan berbagai penemuan di sekitarnya menunjukkan bahwa Qin Shi Huang tidak sekadar sedang mempersiapkan sebuah tempat peristirahatan. Ia sedang menciptakan sebuah kerajaan bawah tanah yang utuh. Catatan-catatan kuno menggambarkan sebuah makam yang dipenuhi representasi istana, sungai, dan bentang alam. Beberapa catatan bahkan menggambarkan fitur-fitur yang tidak biasa, yang dirancang untuk meniru dunia di atas permukaan tanah. Meskipun para sejarawan masih terus memperdebatkan detail mana yang benar-benar akurat, deskripsi-deskripsi ini mengungkap sesuatu yang penting mengenai cara berpikir sang kaisar. Ia tidak ingin meninggalkan dunia. Ia ingin menciptakannya kembali. Ambisi inilah yang menciptakan sebuah misteri yang terus menarik perhatian para peneliti hingga hari ini. Jika pasukan terakota hanyalah pertahanan terluar dari kekaisaran bawah tanah ini, lalu apalagi yang masih tersembunyi di bawah permukaan? Struktur apa yang masih belum tersentuh? Bukti apa yang masih bertahan di dalam makam sang kaisar yang tetap tersegel? Teknologi modern telah memungkinkan para peneliti menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang tidak pernah dapat dilakukan oleh para penjelajah kuno. Pemindaian dan metode non-invasif telah mengungkap berbagai petunjuk mengenai skala dan kompleksitas struktur-struktur tersembunyi itu, yang menunjukkan bahwa penemuan-penemuan terbesar mungkin masih menunggu di bawah tanah. Namun, setiap penemuan baru justru menciptakan lebih banyak pertanyaan. Karena memahami makam Qin Shi Huang bukan hanya tentang menemukan artefak. Ini adalah tentang memahami cara berpikir seorang penguasa yang berusaha melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba oleh siapapun sebelumnya, membangun sebuah jembatan antara kehidupan dan kematian. Dan ketika para peneliti terus mencari jawaban, satu misteri menjadi mustahil untuk diabaikan. Pasukan terakota mungkin dibangun untuk melindungi kerajaan abadi sang kaisar. Namun, rahasia terbesar dari kerajaan itu mungkin masih tetap terkunci, menunggu di bawah permukaan bumi. Selama berabad-abad, dunia hanya mengetahui apa yang berdiri di atas permukaan tanah. Ribuan prajurit tanah liat yang tersusun dalam formasi militer yang sempurna menjadi wajah dari salah satu penemuan terbesar dalam sejarah. Namun, di bawah sosok-sosok terkenal itu terdapat sebuah misteri yang jauh lebih besar yang menunggu untuk diungkap. Pasukan terakota adalah bukti nyata dari ambisi Qin Shi Huang, tetapi skala sebenarnya dari kekaisaran bawah tanahnya tetap tersembunyi. Seiring berkembangnya teknologi, para peneliti memperoleh kemampuan untuk melihat melampaui apa yang dapat dilihat oleh mata manusia, dan penemuan-penemuan yang kemudian muncul mulai mengubah cara para sejarawan memahami proyek terakhir sang kaisar. Tidak seperti penggalian arkeologi tradisional, metode pemindaian modern memungkinkan para ilmuwan mempelajari situs-situs kuno tanpa langsung mengganggunya. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam penyelidikan kompleks makam Qin Shi Huang, karena ukurannya yang sangat besar dan kondisinya yang rapuh. Wilayah di sekitar pasukan terakota mencakup bentang alam bawah tanah yang sangat luas dan dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Setiap pemindaian, pengukuran, dan analisis memberikan potongan bukti baru yang menunjukkan bahwa para prajurit itu bukanlah sebuah ciptaan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rancangan yang jauh lebih kompleks. Salah satu penemuan yang paling menarik adalah besarnya skala kompleks pemakaman sang kaisar. Situs ini bukan sekadar satu ruang makam yang dikelilingi oleh patung-patung. Tempat ini merupakan sebuah dunia bawah tanah yang utuh, dibangun dengan tujuan dan keteraturan. Para peneliti telah menemukan bukti adanya banyak struktur, jalur, dan area yang terhubung dengan tempat peristirahatan terakhir sang kaisar. Temuan-temuan ini mendukung gagasan bahwa Qin Shi Huang berusaha menciptakan kembali struktur kekaisarannya di bawah permukaan bumi. Semakin para peneliti memeriksa situs tersebut, semakin tidak biasa desainnya. Pasukan terakota sendiri tampak ditempatkan dengan sangat cermat berdasarkan prinsip-prinsip militer, dengan kelompok-kelompok berbeda yang diberi peran tertentu. Para prajurit,
perwira, dan kereta perang disusun dengan cara yang mencerminkan organisasi nyata dari pasukan Qin yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa patung-patung tersebut tidak dibuat secara acak. Mereka merupakan kelanjutan simbolis dari otoritas sang kaisar. Namun, misterinya melampaui para prajurit itu. Apa yang sebenarnya mereka lindungi? Kepercayaan kuno masyarakat Tiongkok memberikan arti yang sangat besar terhadap kehidupan setelah kematian. Banyak penguasa percaya bahwa status, harta benda, dan pengaruh mereka akan terus berlanjut setelah meninggal. Bagi Qin Shi Huang, yang telah menghabiskan hidupnya membangun kekaisaran Tiongkok pertama yang bersatu, gagasan memasuki alam baka tanpa kekuasaan dan perlindungannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Kompleks bawah tanah itu dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Sang kaisar mengelilingi dirinya dengan segala sesuatu yang ia yakini akan dibutuhkannya di dunia berikutnya. Sebuah pasukan, para pejabat, hewan-hewan, dan representasi dari kekaisaran yang telah ia bangun. Dalam pikirannya, kerajaan bawah tanah itu bukanlah simbol dari sebuah akhir. Itu adalah kelanjutan dari masa pemerintahannya. Namun, penyelidikan modern telah mengungkap berbagai petunjuk yang menunjukkan bahwa mungkin masih ada jauh lebih banyak hal yang tersembunyi di bawah permukaan daripada yang selama ini diakini. Makam utama itu sendiri masih belum tersentuh, dan para peneliti terus memperdebatkan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Tulisan-tulisan kuno menggambarkan berbagai fitur yang luar biasa, termasuk representasi sungai-sungai yang dibuat dari logam cair dan sebuah versi miniatur dari dunia sang kaisar. Meskipun beberapa detail masih belum pasti, kisah-kisah ini telah memicu rasa ingin tahu selama berabad-abad. Keputusan untuk tidak membuka makam tersebut merupakan salah satu pilihan yang paling kontroversial dalam arkeologi modern. Sebagian orang percaya bahwa rahasia di dalamnya dapat sepenuhnya mengubah pemahaman kita tentang Tiongkok kuno. Yang lain berpendapat bahwa terburu-buru memasuki makam itu justru dapat menghancurkan bukti-bukti yang telah bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Hal ini menciptakan sebuah pertanyaan yang sulit bagi para peneliti modern. Apakah menemukan kebenaran sepadan dengan risiko kehilangan sejarah itu sendiri? Jawabannya tidaklah sederhana. Para arkeolog tidak hanya mencari harta karun. Mereka berusaha melindungi kisah dari sebuah peradaban secara utuh. Setiap artefak, setiap struktur, dan setiap detail yang tersembunyi merupakan penghubung dengan orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Seiring teknologi pemindaian terus berkembang, para peneliti menemukan cara-cara baru untuk menjelajahi hal yang belum diketahui tanpa menghancurkannya. Metode-metode ini memungkinkan mereka menyelidiki area-area tersembunyi, memetakan struktur bawah tanah, dan mengumpulkan informasi sambil tetap menjaga misteri-misteri yang masih terkubur. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin pertanyaan awal itu kembali muncul. Pasukan terakota pernah diyakini sebagai penemuan terbesar yang tersembunyi di bawah makam Qin Shi Huang. Kini, para peneliti mulai bertanya-tanya apakah itu hanyalah petunjuk pertama. Karena di suatu tempat di bawah permukaan bumi, melampaui ribuan prajurit yang membisu, mungkin masih ada sebuah dunia yang belum pernah tersentuh, diciptakan oleh seorang kaisar yang menolak menerima bahwa kisah hidupnya harus berakhir. Dan penemuan-penemuan berikutnya mungkin akan mengungkap apakah Qin Shi Huang hanya sedang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Atau apakah ia sedang berusaha menciptakan sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Semakin dalam para peneliti menyelidiki kekaisaran bawah tanah Qin Shi Huang, semakin mereka berhadapan dengan sebuah misteri yang seolah menolak untuk dipecahkan. Pasukan terakota mengungkap ambisi seorang penguasa yang ingin kekuasaannya tetap bertahan melampaui kematian. Tetapi berbagai pertanyaan yang belum terjawab mengenai makam sang kaisar yang masih tersegel menunjukkan bahwa penemuan-penemuan yang paling penting mungkin masih tersembunyi. Setiap petunjuk mengarah pada sebuah kisah yang lebih besar. Sebuah kisah di mana para prajurit tanah liat bukanlah tujuan akhirnya, melainkan pintu masuk menuju sebuah misteri yang membentang jauh di bawah permukaan bumi. Bagi para sejarawan, salah satu tantangan terbesar adalah memisahkan fakta dari legenda.
Catatan-catatan kuno yang ditulis berabad-abad lalu menggambarkan makam Qin Shi Huang sebagai sebuah tempat yang tidak pernah ada bandingannya sebelumnya. Menurut catatan sejarah, istana bawah tanah itu berisi representasi dari kekaisaran sang kaisar, termasuk sungai-sungai, bentang alam, dan simbol-simbol kekuasaannya. Beberapa deskripsi memang sulit diverifikasi, tetapi semuanya mengungkap bagaimana orang-orang pada masa itu memandang tempat peristirahatan terakhir Qin Shi Huang. Tempat itu bukan sekadar sebuah ruang pemakaman. Tempat itu diyakini sebagai sebuah dunia lain. Sebuah dunia tempat sang kaisar akan terus memerintah sebagaimana yang ia lakukan selama masa hidupnya. Keyakinan ini membantu menjelaskan mengapa proyek pembangunannya begitu besar. Sang kaisar tidak menginginkan sebuah monumen yang hanya akan mengenangnya. Ia menginginkan sebuah lingkungan yang utuh tempat keberadaannya dapat terus berlanjut. Ribuan pekerja yang membangun kompleks tersebut bukan sekadar menciptakan sebuah makam. Mereka sedang menciptakan cerminan permanen dari sebuah kekaisaran. Namun, visi ini membawa konsekuensi yang sangat besar. Ambisi yang sama yang menjadikan Qin Shi Huang sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah juga melahirkan ketakutan dan kontroversi. Pengejarannya terhadap keabadian mendorongnya mengambil keputusan-keputusan yang ekstrim. Sumber-sumber sejarah menggambarkan seorang penguasa yang semakin terobsesi untuk memperpanjang hidupnya dan melindungi warisannya. Pencarian akan kehidupan abadi membentuk bukan hanya tahun-tahun terakhir hidupnya, tetapi juga dunia bawah tanah luar biasa yang ia tinggalkan. Penemuan-penemuan modern di sekitar situs tersebut terus mendukung gagasan bahwa kompleks pemakaman sang kaisar jauh lebih maju daripada yang sebelumnya dipahami. Para peneliti menemukan bukti adanya struktur-struktur yang direncanakan dengan sangat cermat serta tanda-tanda bahwa kawasan itu dirancang berdasarkan sebuah rancangan besar. Tata letak situs tersebut mencerminkan disiplin yang sama yang menjadi ciri khas pemerintahan Qin di atas permukaan bumi. Segala sesuatu memiliki tujuan. Setiap prajurit memiliki posisinya. Setiap struktur memiliki maknanya. Tidak ada satupun yang dibuat secara kebetulan. Perhatian terhadap setiap detail ini memunculkan kemungkinan menarik lainnya. Pasukan terakota mungkin tidak diciptakan hanya untuk perlindungan. Mereka mungkin dirancang sebagai sebuah pernyataan kekuasaan, sebuah pesan dari seorang kaisar yang ingin generasi-generasi mendatang memahami kebesaran masa pemerintahannya. Para prajurit itu membisu, tetapi keberadaan mereka menceritakan sebuah kisah yang sangat kuat. Mereka menunjukkan bahwa Qin Shi Huang percaya kekaisarannya begitu penting sehingga bahkan kematian pun tidak dapat memisahkannya dari kekaisaran itu. Namun, misteri terbesar tetap berada di dalam makam yang belum pernah dibuka itu sendiri. Meskipun penelitian telah berlangsung selama puluhan tahun, para arkeolog memilih untuk tidak memasuki ruang utama makam. Alasannya sederhana, risikonya sangat besar. Situs-situs kuno dapat mengalami kerusakan akibat paparan udara secara tiba-tiba, perubahan suhu, atau campur tangan modern. Sebuah penemuan yang telah bertahan selama ribuan tahun berpotensi lenyap, hanya dalam hitungan saat apabila ditangani dengan cara yang salah. Hal ini membuat dunia berada dalam situasi yang sangat langka. Salah satu harta terbesar dalam sejarah juga merupakan salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Makam yang belum dibuka itu telah menjadi simbol rasa ingin tahu dan kesabaran manusia. Tempat itu melambangkan batas dari apa yang kita ketahui serta rahasia-rahasia yang masih berada di luar jangkauan kita. Para ilmuwan dapat memindai tanah, mempelajari catatan-catatan sejarah, dan menganalisis berbagai penemuan di sekitarnya, tetapi jawaban akhirnya tetap tersembunyi. Dan disinilah misteri yang mengelilingi pasukan terakota menjadi semakin menarik. Mungkin arti sebenarnya dari makam Qin Shi Huang bukan hanya terletak pada apa yang mungkin ditemukan di dalamnya. Mungkin nilai terbesarnya justru terletak pada pertanyaan-pertanyaan yang terus diciptakannya. Mengapa satu orang mendedikasikan seluruh masa pemerintahannya untuk mengalahkan kematian? Apa yang ia yakini menantinya di balik dunia fisik? Dan apa yang ia bangun di bawah tanah yang begitu penting sehingga membutuhkan ribuan prajurit untuk menjaganya? Jawabannya mungkin masih terkubur di bawah permukaan bumi,
Tetapi setiap penemuan membawa para sejarawan semakin dekat untuk memahami cara berpikir sang kaisar yang mengubah Tiongkok untuk selamanya. Namun, masih ada satu misteri terakhir. Jika pasukan terracotta hanyalah penjaga dari kerajaan abadi Qin Shi Huang, lalu sebenarnya kerajaan itu dibangun untuk melindungi apa? Karena rahasia terbesar sang kaisar pertama mungkin bukanlah pasukan yang berdiri di luar makamnya, melainkan dunia yang tersembunyi di balik mereka. Pertanyaan tentang apa yang berada di dalam makam Qin Shi Huang yang masih tersegel telah melahirkan beberapa teori paling menarik dalam arkeologi modern. Selama beberapa generasi, para sejarawan, peneliti, dan penjelajah telah berusaha memahami apa yang sebenarnya dapat membenarkan pembangunan kompleks bawah tanah yang begitu besar. Pasukan terakota memberikan sekilas gambaran tentang visi sang kaisar, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan misteri yang jauh lebih besar. Jika ribuan prajurit ditempatkan di luar area pemakaman utama, lalu apa yang begitu penting sehingga membutuhkan perlindungan yang sedemikian luar biasa? Sebagian peneliti percaya bahwa jawabannya terletak pada obsesi sang kaisar untuk menciptakan sebuah kekaisaran yang utuh di alam baka. Para prajurit itu mungkin melambangkan kekuatan militer yang diperlukan untuk mempertahankan kerajaan abadinya, sementara struktur-struktur tersembunyi lainnya mungkin mewakili dunia politik dan sosial yang ia kuasai selama hidupnya. Dalam penafsiran ini, pasukan terracotta bukan sekedar sekumpulan patung. Mereka adalah sebuah pesan yang dirancang dengan sangat cermat tentang kekuasaan, otoritas, dan keyakinan sang kaisar bahwa pemerintahannya akan terus berlangsung selamanya. Namun, teori-teori lain menunjukkan bahwa mungkin masih ada rahasia yang jauh lebih luar biasa yang menunggu di bawah permukaan tanah. Teks-teks kuno telah memicu berbagai spekulasi selama berabad-abad. Salah satu catatan sejarah yang terkenal menggambarkan makam Qin Shi Huang sebagai sebuah versi miniatur dari kekaisarannya, dengan sungai-sungai dan lautan yang direpresentasikan di dalam istana bawah tanah. Beberapa tulisan bahkan mengklaim bahwa merkuri yang mengalir digunakan untuk menciptakan kembali jalur-jalur air di bawah permukaan bumi. Meskipun para arkeolog masih terus memperdebatkan keakuratan deskripsi-deskripsi tersebut, penelitian ilmiah telah mendeteksi kadar merkuri yang tidak biasa di tanah di sekitar situs itu, sehingga menambahkan lapisan misteri yang baru. Penemuan ini tidak membuktikan bahwa setiap kisah kuno itu benar, tetapi hal itu menunjukkan bahwa legenda-legenda yang mengelilingi makam tersebut mungkin terinspirasi oleh unsur-unsur nyata dari proyek terakhir sang kaisar. Dan inilah yang membuat misteri ini begitu kuat. Batas antara sejarah dan legenda menjadi semakin sulit untuk dipisahkan. Makam yang belum pernah dibuka itu telah menjadi lebih dari sekadar sebuah situs arkeologi. Tempat itu telah menjadi simbol dari keinginan umat manusia untuk mengungkap hal-hal yang belum diketahui. Setiap generasi membayangkan apa yang mungkin menunggu di dalamnya, harta karun yang terlupakan, catatan-catatan kuno, teknologi yang hilang, atau bukti yang dapat menulis ulang sebagian dari sejarah. Namun, penemuan terbesar mungkin tidak berasal dari emas atau benda-benda berharga. Harta yang sesungguhnya bisa jadi adalah pengetahuan. Di dalam makam itu mungkin terdapat informasi mengenai bagaimana Tiongkok kuno diorganisasi, bagaimana Qin Shi Huang memandang alam semesta, dan bagaimana salah satu peradaban paling berpengaruh di dunia memahami kehidupan, kematian, dan keabadian. Bagi para peneliti seperti Albert Lin, teknologi modern memberikan cara baru untuk menjelajahi misteri-misteri kuno ini. Alih-alih memaksa membuka pintu-pintu yang telah tertutup selama ribuan tahun, para ilmuwan dapat menggunakan metode pemindaian canggih untuk mempelajari bentang alam dan struktur-struktur tersembunyi dari kejauhan. Pendekatan ini memungkinkan sejarah mengungkap dirinya secara perlahan, menjaga misterinya tetap utuh sambil terus membuka bukti-bukti baru. Namun, bahkan dengan kemajuan-kemajuan ini, beberapa pertanyaan tetap mustahil untuk dijawab. Apakah Qin Shi Huang benar-benar sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian? Ataukah ia sedang membangun sesuatu yang bahkan lebih ambisius? Sebuah monumen yang dirancang untuk berkomunikasi dengan generasi-generasi di masa depan? Mungkin sang kaisar memahami sesuatu yang baru disadari oleh banyak penguasa sepanjang sejarah ketika semuanya sudah terlambat.
kekuasaan tidak bertahan selamanya, tetapi kisah yang ditinggalkan seseorang dapat bertahan selama ribuan tahun. Pasukan terakota adalah bukti dari gagasan tersebut. Para prajurit itu telah berdiri dalam keheningan di bawah permukaan bumi, tidak tersentuh oleh waktu, menunggu umat manusia menemukan keberadaan mereka. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka mengungkap impian, ketakutan, dan ambisi dari sosok yang menciptakan mereka. Namun, pengungkapan terakhir tidak hanya tersembunyi di dalam makam. Pengungkapan itu ditemukan dengan memahami mengapa makam tersebut dibangun sejak awal. Qin Shi Huang tidak sekadar berusaha mempertahankan jasadnya setelah kematian. Ia berusaha mempertahankan identitasnya, kekaisarannya, dan tempatnya dalam sejarah. Kerajaan bawah tanah itu adalah jawabannya terhadap misteri terbesar yang dihadapi setiap manusia, akhir dari kehidupan. Dan meskipun rahasia terbesar sang kaisar masih terkubur, penemuan-penemuan yang telah dilakukan sejauh ini telah mengubah cara dunia memandang Tiongkok kuno. Namun, masih ada satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Setelah semua yang berhasil diungkap para peneliti, setelah setiap pemindaian dan setiap petunjuk, apakah kita benar-benar sedang melihat tujuan sebenarnya dari pasukan terakota? Atau apakah kita masih hanya berdiri di pintu masuk dari misteri tersembunyi terbesar yang pernah terkubur di bawah permukaan bumi? Selama lebih dari 40 tahun, pasukan terakota telah memikat perhatian dunia karena mereka mewakili sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah penemuan arkeologi. Mereka adalah sebuah pesan dari masa lalu, sebuah pengingat bahwa bahkan para penguasa paling berkuasa dalam sejarah pun mencari cara untuk mengatasi batas-batas keberadaan manusia. Namun, seiring para peneliti terus memeriksa bukti-bukti yang mengelilingi kompleks pemakaman Qin Shi Huang, satu kesimpulan menjadi semakin jelas. Para prajurit tanah liat itu tidak pernah hanya tentang sebuah pasukan. Mereka adalah bagian dari sebuah visi yang jauh lebih besar yang mengungkap bagaimana seorang kaisar membayangkan keabadian. Ketika para prajurit itu pertama kali ditemukan, dunia berfokus pada keterampilan luar biasa dalam pembuatannya. Setiap prajurit memiliki ciri-ciri wajah yang unik, baju zirah yang sangat terperinci, dan posisi yang dirancang dengan cermat. Hampir mustahil dipercaya bahwa ribuan patung seperti itu dapat diciptakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun, di balik nilai seninya terdapat sesuatu yang lebih mendalam. Pasukan itu melambangkan keteraturan, kendali, dan kelanjutan kekuasaan Qin Shi Huang bahkan setelah kematiannya. Sang kaisar telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menciptakan keteraturan dari kekacauan. Sebelum kebangkitannya, Tiongkok terpecah oleh konflik di antara negara-negara yang saling bersaing. Penaklukan Qin Shi Huang menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut dan menciptakan dasar bagi kekaisaran Tiongkok. Namun, menyatukan dunia yang hidup hanyalah sebagian dari ambisinya. Ia juga ingin mengendalikan dunia setelah kematian. Keinginan inilah yang menjelaskan mengapa kompleks makamnya dibangun dalam skala yang begitu luar biasa. Tempat itu tidak dirancang sebagai sebuah tempat peristirahatan. Tempat itu dirancang sebagai kelanjutan dari kehidupan itu sendiri. Sang kaisar mengelilingi dirinya dengan segala sesuatu yang melambangkan otoritasnya. Para prajurit untuk melindunginya, para pejabat untuk melayaninya, dan simbol-simbol kekaisarannya untuk mempertahankan kedudukannya. Dunia bawah tanah itu adalah cerminan dari dunia di atas permukaan bumi. Dan mungkin inilah penemuan terbesar dari semuanya. Pasukan Terracotta Tidak pernah hanya bertujuan untuk melindungi sebuah makam. Mereka dibangun untuk melindungi sebuah gagasan. Gagasan bahwa pengaruh seorang penguasa dapat terus berlanjut selamanya. Penelitian modern telah mengubah cara para sejarawan memandang situs kuno ini. Alih-alih melihat pasukan terakota sebagai kumpulan patung yang berdiri sendiri, para ahli kini memahaminya sebagai bagian dari bentang alam bawah tanah yang sangat luas. Setiap penemuan menambahkan lapisan baru pada kisah tersebut, menunjukkan bahwa proyek terakhir Qin Shi Huang jauh lebih rumit dan ambisius daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Namun, misteri itu tetap berlanjut karena lokasi yang paling penting masih belum tersentuh. Makam utama sang kaisar masih menunggu di bawah permukaan bumi. Bagi para arkeolog,
Ruang makam yang masih tersegel ini merupakan salah satu peluang terbesar dalam sejarah umat manusia. Tempat itu mungkin menyimpan informasi yang dapat mengungkap rincian yang belum diketahui tentang teknologi kuno, sistem politik, kepercayaan agama, dan visi pribadi Kaisar pertama Tiongkok. Namun, tempat itu juga merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Beberapa penemuan hanya dapat terjadi satu kali. Jika makam itu dibuka dengan cara yang salah, ribuan tahun sejarah dapat hilang selamanya. Inilah sebabnya para peneliti terus mencari metode yang lebih aman. Pencitraan canggih, pemetaan bawah tanah, dan analisis ilmiah memungkinkan mereka melakukan penelitian tanpa menghancurkan apa yang ingin mereka pahami. Teknologi telah menjadi jembatan antara rasa ingin tahu dan pelestarian, memungkinkan masa lalu secara perlahan mengungkap rahasia-rahasianya. Namun, bahkan tanpa memasuki makam itu, bukti-bukti yang telah ada sudah menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Qin Shi Huang adalah seorang penguasa yang menolak menerima batasan-batasan biasa. Ia membangun sebuah kekaisaran, mengubah peradaban, dan menciptakan sebuah monumen yang begitu luar biasa sehingga orang-orang ribuan tahun kemudian masih terus berusaha memahami visinya. Pasukan terakota berdiri sebagai pengingat bahwa setiap peradaban meninggalkan petunjuk tentang apa yang paling mereka hargai. Bagi Qin Shi Huang, hal itu adalah kekuasaan, keteraturan, dan harapan bahwa pencapaiannya akan bertahan selamanya. Dan dengan cara yang aneh, mimpinya menjadi kenyataan. Sang kaisar ingin mengalahkan waktu. Sebaliknya, waktulah yang menjaga kisahnya tetap hidup. Saat ini, jutaan orang berdiri di hadapan para prajurit yang membisu, menatap wajah-wajah para prajurit yang diciptakan oleh para pengrajin yang tidak dikenal lebih dari 2 milenium yang lalu. Mereka tidak hanya melihat patung-patung, tetapi juga bukti dari ambisi manusia pada tingkat yang paling tinggi. Namun, misteri terbesar masih tetap ada. Jauh di bawah permukaan bumi, melampaui ribuan penjaga yang telah ditemukan, rahasia terakhir sang kaisar masih terus menunggu. Mungkin suatu hari nanti, teknologi masa depan akan mengungkap apa yang tersembunyi di dalam makam yang masih tersegel itu. Mungkin penemuan-penemuan baru akan sepenuhnya mengubah pemahaman kita tentang Qin Shi Huang dan kerajaan bawah tanahnya. Namun, sampai hari itu tiba, pasukan terakota akan terus berdiri sebagai salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah yang belum terjawab. Karena terkadang misteri terbesar bukanlah hal-hal yang berhasil kita temukan, melainkan hal-hal yang tetap tersembunyi.